Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan rimbun dan sawah yang memantulkan warna jingga setiap senja, hiduplah seorang gadis bernama Laras. Umurnya baru 16 tahun, namun wajahnya memancarkan kedewasaan yang lahir dari kesabaran dan kerja keras. Sejak ayah dan ibunya meninggal karena wabah, Laras hidup sendirian di gubuk bambu peninggalan keluarga, mengandalkan hasil menanam sayur dan memetik buah liar di hutan. Setiap pagi, Laras berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi embun. Di pundaknya tergantung keranjang rotan yang sudah mulai lusuh. Meskipun sederhana, langkahnya selalu ringan dan senyumnya tak pernah hilang. Ia sering menyapa burung-burung yang hinggap di dahan seolah alam adalah sahabat sejatinya. Namun, hidup di desa itu tak mudah. Penduduk sekitar sering memandang Laras dengan rasa iba, bahkan ada yang mencibir. "Kasihan, anak itu hidup sendirian. Tidak ada yang akan menolongnya nanti," kata salah seorang tetangga dengan nada merendahkan. Tapi Laras hanya tersenyum. "Selama aku masih bisa bekerja, aku tidak perlu dikasihani," bisiknya pada dirinya sendiri. Suatu sore ketika matahari mulai merunduk di balik pepohonan, Laras memutuskan untuk mencari kayu bakar ke dalam hutan. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan suara serangga yang mulai bernyanyi. Ia tahu malam akan segera turun. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara lirih dari balik semak. Suara itu seperti rintihan seseorang yang kesakitan. Dengan hati-hati, Laras mendekat, menyingkap dedaunan, dan menemukan seorang nenek tua terletak di tanah, pakaian compang-camping, wajahnya berdebu dan tubuhnya gemetar. "Eyang, apakah Eyang baik-baik saja?" tanya Laras dengan nada lembut. Nenek itu mengangkat kepala perlahan. Aku terjatuh, Nak. Kakiku terkilir dan hari sudah gelap. Aku takut tak bisa pulang." Tanpa pikir panjang, Laras menurunkan keranjangnya, memapah sang nenek dan membantu duduk bersandar pada pohon besar. Ia mengambil kain yang dibawanya untuk mengikat kayu, lalu membalut kaki sang nenek. "Tenang saja, Eyang, aku akan bantu," katanya sambil tersenyum. Sang nenek menatap mata Laras dengan tatapan lembut, seolah melihat sesuatu yang lebih dari sekedar gadis miskin. "Mengapa kau menolongku tanpa bertanya siapa aku? Karena tidak perlu alasan untuk menolong. Siapapun bisa jatuh dan siapapun bisa membantu." Malam itu Laras menyalakan api kecil. Ia memetik daun pisang untuk alas, membagikan bekal singkong rebusnya pada nenek itu. Udara mulai dingin, namun hati Laras hangat. Nenek itu tertidur pulas dengan senyum damai, sementara Laras menatap langit penuh bintang. Sebelum fajar menyingsing, Laras terbangun. Ia menoleh ke arah tempat nenek itu tidur, namun yang terlihat hanya kain batik tua terlipat rapi dan bunga melatik putih di atasnya. Tak ada jejak langkah, tak ada suara. Laras tertegun. "Apakah Eyang itu hanya mimpi?" gumamnya. Ia membawa kain batik itu pulang dengan perasaan aneh antara syukur dan bingung. Sesampainya di rumah, ia menggantung kain itu di dinding, lalu beristirahat dengan tenang. Keesokan paginya, sinar matahari menembus celah atap bambu dan menyinari sesuatu yang berkilau di sudut rumah. Laras membuka matanya dan terperanjat. Seluruh lantai gubuknya kini penuh dengan batu permata berwarna biru, merah, dan hijau. Permata itu berkilau memantulkan cahaya matahari, membuat seluruh ruangan bercahaya seperti istana. Laras menutup mulutnya, tak percaya. "Ini hadiah dari Eyang," katanya lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Namun di antara permata itu ia menemukan sehelai daun melati dan secari kertas kecil bertuliskan,
Kebaikan tak perlu disorot cahaya karena ia akan bersinar sendiri. Air mata Laras pun jatuh perlahan. Ia tersenyum lalu berbisik, "Terima kasih, Eyang. Aku tak akan pernah lupa bahwa kebaikan adalah harta paling berharga." Pagi itu, cahaya matahari menyusup lembut ke sela dinding bambu rumah Laras. Permata-permata berkilau menebar warna seperti pelangi. Laras menatapnya lama. Matanya memantulkan cahaya biru dan hijau yang menari di udara. Dalam keindahan itu, ada rasa tak percaya dan juga cemas. Apakah ini nyata atau hanya sihir yang akan hilang ketika aku menyentuhnya? Gumamnya pelan. Namun ketika ia menggenggam salah satu batu merah, terasa dingin dan berat, nyata seperti bumi yang dipijaknya. Laras berlutut, berdoa lirih, mengucap syukur. Ia tahu keajaiban ini bukan untuk disia-siakan. Tapi entah mengapa, dalam hatinya muncul rasa takut. Takut kalau harta itu justru membawa petaka. Beberapa saat kemudian, kabar tentang rumah Laras yang penuh permata menyebar cepat di seluruh desa. Warga berdatangan satu persatu. Ada yang kagum, ada yang iri, ada pula yang pura-pura ramah. "Laras, dari mana kau mendapatkan semua ini?" tanya seorang ibu desa dengan nada ingin tahu. "Ah, aku hanya menolong seorang nenek di hutan, Bu. Esok paginya semua ini sudah ada," jawab Laras jujur. "Ah, pasti kau berbohong," sahut seorang pria muda, suaranya penuh cemooh. "Tidak mungkin permata muncul begitu saja. Pasti kau menemukan harta karun dan ingin menyimpannya sendiri." Laras menunduk. Ia tidak ingin berdebat. Ia tahu kebenaran tidak selalu mudah dipercaya oleh mereka yang hatinya tertutup. Namun sejak hari itu, kehidupannya berubah. Ia tidak lagi berjalan sendirian di jalan desa tanpa sapa. Semua orang kini memperhatikannya. Ada yang datang untuk menawarkan bantuan, ada yang mencoba mendekat hanya demi permata. Bahkan kepala desa datang dengan kereta kuda, mengenakan pakaian kebesaran. "Laras, dari mana kau mendapatkan semua ini?" tanya seorang ibu desa dengan nada ingin tahu. "Ah, aku hanya menolong seorang nenek di hutan, Bu. Esok paginya semua ini sudah ada," jawab Laras jujur. "Ah, pasti kau berbohong," sahut seorang pria muda, suaranya penuh cemooh. "Tidak mungkin permata muncul begitu saja. Pasti kau menemukan harta karun dan ingin menyimpannya sendiri." Laras menunduk. Ia tidak ingin berdebat. Ia tahu kebenaran tidak selalu mudah dipercaya oleh mereka yang hatinya tertutup. Namun sejak hari itu, kehidupannya berubah. Ia tidak lagi berjalan sendirian di jalan desa tanpa sapa. Semua orang kini memperhatikannya. Ada yang datang untuk menawarkan bantuan, ada yang mencoba mendekat hanya demi permata. Bahkan kepala desa datang dengan kereta kuda, mengenakan pakaian kebesaran. "Laras, kan desa kita miskin, jalan rusak, sawah kering. Kalau kau mau menyumbangkan sebagian permata itu, kau akan jadi pahlawan desa." Laras menatap wajah kepala desa itu. Tatapannya teduh tapi tajam. "Aku akan membantu, Pak. Tapi izinkan aku memastikan dulu bagaimana caranya agar semua orang benar-benar mendapat manfaat." Kepala desa mengangguk, namun dalam hatinya ada niat lain. Ia berbisik pada anak buahnya, "Kita ambil sebagian malam nanti, sebelum gadis itu berubah pikiran." Malam pun datang. Laras sedang duduk di depan rumah, menatap bintang memikirkan kembali pesan di kertas kecil dari sang nenek. Kebaikan tak perlu disorot cahaya, karena ia akan bersinar sendiri. Ia memejamkan mata, mencoba memahami arti kata-kata itu. Namun, tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Ia mengintip dari celah dinding dan melihat bayangan 3 pria masuk pelan-pelan ke rumahnya. Salah satunya membawa karung besar. "Cepat, ambil yang merah dulu," bisik salah satu pria itu, dan Laras segera tahu itu suara anak buah kepala desa. Tanpa berpikir panjang, Laras keluar dari belakang rumah, mengambil sebatang kayu dan menyalakan obor. "Berhenti, apa yang kalian lakukan?" serunya tegas. Ketiga pria itu terkejut. Salah satunya menjatuhkan batu permata yang sudah dipegangnya.
Batu itu pecah menjadi debu, lalu mengeluarkan cahaya aneh sebelum menghilang. Mereka semua terdiam, ketakutan. "Lihat, ini bukan permata biasa," kata Laras dengan suara bergetar. "Kalian tidak mengerti, ini bukan hadiah untuk serakah." Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah hutan, daun-daun berguguran, dan aroma melati kembali memenuhi udara. Dari balik bayangan pohon, muncul sosok samar, sang nenek, dengan cahaya lembut mengelilinginya. Suara nenek itu bergema seperti nyanyian alam. "Anakku, kekayaan sejati bukan untuk disimpan, tapi untuk menumbuhkan kebaikan. Ujian telah datang, kini pilihan ada padamu, Laras." Laras menunduk, air matanya mengalir di pipinya. "Eyang, aku mengerti sekarang. Aku tak ingin harta ini membuat orang saling membenci." Cahaya melati itu perlahan menyelimuti rumah Laras. Dalam sekejap, semua permata menghilang, berubah menjadi butiran air jernih yang mengalir keluar rumah, menyusuri tanah, menuju sawah yang dulu kering. Saat air itu menyentuh tanah, rumput mulai tumbuh, bunga-bunga bermekaran, dan sungai kecil kembali mengalir. Ketiga pencuri itu bersimpuh ketakutan. Kepala desa yang datang kemudian hanya bisa terdiam, wajahnya pucat. Laras tersenyum lembut dan berkata, "Kini harta itu sudah menjadi milik desa, bukan dalam bentuk batu, tapi dalam bentuk kehidupan." Beberapa minggu telah berlalu sejak keajaiban itu terjadi. Desa yang dulu tandus kini berubah menjadi hijau dan makmur. Sungai mengalir jernih, padi tumbuh subur, dan burung-burung kembali bersiul di pagi hari. Warga desa bersyukur, memuji keajaiban yang datang melalui Laras. Namun, sebagaimana tanah yang subur bisa menumbuhkan bunga maupun duri, kemakmuran pun menumbuhkan ujian baru. Awalnya semua berjalan indah. Sawah menghasilkan panen berlimpah, air melimpah ke ladang, dan setiap rumah memiliki makanan cukup. Laras senang melihat semua orang bahagia, tapi lama-kelamaan ia mulai melihat perubahan di wajah mereka. Yang dulu sederhana, kini mulai bersaing. Yang dulu saling membantu, kini saling menghitung. "Padi di sawahku lebih hijau dari punyamu," kata seorang ibu sambil tertawa mengejek tetangganya. "Ah, karena air yang mengalir ke sawahmu lebih banyak," balas yang lain dengan nada sinis. Laras berdiri di tepi sungai, menatap arus air yang berkilau seperti kaca. Hatinya sedih. Ia merasa gagal menjaga makna dari keajaiban itu. "Eyang, apakah ini ujian berikutnya?" bisiknya pada diri sendiri. Pada suatu pagi, kepala desa datang menemuinya lagi, kali ini dengan nada lembut namun menyimpan maksud terselubung. "Laras, desa ini kini makmur, tapi untuk menjaga kemakmuran kita butuh kepemimpinan baru. Aku ingin mengangkat kamu menjadi penasihat desa, tapi tentu kau perlu rumah besar yang pantas. Aku sudah siapkan tanah di dekat balai desa. Kau tinggal tanda tangan saja." Laras menatapnya lama. Ia tahu di balik kata penasehat itu terselip keinginan untuk mengikatnya agar semua keajaiban bisa dikendalikan oleh kekuasaan. "Terima kasih, Pak," katanya pelan. "Tapi rumahku yang kecil sudah cukup. Aku lebih suka tinggal dekat sawah." Wajah kepala desa menegang. "Jangan bodoh, Laras. Orang sudah melihatmu sebagai pembawa keberuntungan. Kalau kau menolak, mereka bisa menganggapmu menyembunyikan rahasia." Laras menunduk, mencoba menenangkan hatinya. Ia tidak ingin terjebak dalam kesombongan maupun ketakutan. Malamnya, Laras duduk di tepi sungai. Air berkilau di bawah cahaya bulan. Di sana ia melihat bayangan dirinya, tenang tapi gelisah. Tiba-tiba, terdengar suara lembut seperti bisikan melati yang mekar. "Anakku, air akan selalu mengalir, tapi manusia sering ingin menahannya dalam genggamannya." Laras menoleh,
Sekilas ia melihat cahaya putih seperti selendang melati melayang di permukaan air. Bayangan sang nenek. "Eyang, bagaimana aku menjaga semua ini?" Mereka mulai lupa bersyukur. Suara itu menjawab lirih. "Bukan tugasmu menjaga mereka dari keserakahan. Tugasmulah mengingatkan dengan hati. Air tak memaksa bunga tumbuh, tapi tanpa air, bunga akan layu." Kata-kata itu menenangkan hati Laras. Ia menghela nafas panjang dan tersenyum. Keesokan harinya, Laras pergi ke balai desa. Di sana seluruh warga sudah berkumpul. Kepala desa berdiri di tengah. Dengan nada lantang ia berkata, "Mulai hari ini, kita akan membagi air dengan sistem baru. Siapa yang memberi persembahan lebih banyak akan mendapat air lebih banyak pula." Warga bersorak, tapi sebagian tampak bingung. Laras maju perlahan, menatap mereka satu persatu. "Apakah kalian lupa bahwa air ini muncul dari keajaiban yang lahir dari kebaikan, bukan dari pembayaran? Kalau kita mulai menukar kebaikan dengan kepentingan, air ini akan berhenti mengalir." Kepala desa tertawa kecil. "Jadi kau ingin mengatur segalanya sendiri?" Laras menggeleng. "Tidak, aku hanya ingin kita ingat, kemakmuran tanpa rasa syukur akan jadi kutukan." Tiba-tiba angin bertiup kencang, langit mendadak gelap, awan berkumpul di atas desa. Sungai yang tenang mulai beriak, warga panik. Laras berdiri di tepi air, mengangkat tangannya. "Eyang, maafkan kami bila kami mulai lupa," bisiknya. Cahaya lembut turun dari langit, menyinari Laras. Air sungai yang bergolak perlahan tenang kembali. Angin berhenti dan dari udara tercium wangi melati. Semua orang terdiam, menatap Laras dengan rasa kagum bercampur haru. Kepala desa menunduk, wajahnya pucat. Ia sadar telah melampaui batas. Laras menatap mereka dengan senyum tenang. "Kita semua diberi kesempatan kedua. Gunakanlah air ini untuk hidup bersama, bukan saling mendahului." Sejak hari itu, warga mulai berubah. Mereka bekerja sama kembali, berbagi air dan hasil panen. Laras tak mau menerima penghargaan apapun. Ia hanya berkata, "Aku tidak membawa keajaiban. Aku hanya menolong seseorang yang membutuhkan." Namun di hatinya, Laras tahu ujian belum berakhir. Karena yang paling sulit dijaga bukanlah harta, melainkan hati manusia. Musim berganti, waktu berjalan pelan, dan desa yang dahulu gersang kini menjadi surga kecil di tengah lembah. Sungai mengalir tenang, sawah menguning indah, dan aroma melati sering tercium saat senja tiba, seolah alam tak pernah lupa pada keajaiban pertama yang menumbuhkan kehidupan. Laras kini hidup sederhana seperti dulu. Ia tetap tinggal di gubuk bambu, menanam sayur, membantu anak-anak belajar membaca, dan menolong siapapun yang membutuhkan. Warga menghormatinya bukan karena keajaiban, tetapi karena ketulusan. Namun di balik ketenangan itu, Laras sering merasa ada sesuatu yang belum selesai. Setiap malam, ia duduk di depan rumah memandangi bintang, berharap bisa kembali melihat sang nenek walau hanya sekejap. Suatu malam, bulan bersinar penuh dan lembut. Angin membala suara lembut seperti nyanyian masa lalu. Dari arah hutan, tampak cahaya putih perlahan mendekat. Laras berdiri, menahan napas. Sosok itu muncul dari kabut malam. Sang nenek mengenakan kain melati yang berkilau seperti embun. Senyumnya masih sama, hangat dan damai. "Eyang," Laras berbisik. Matanya berkaca-kaca. "Aku kira Eyang tak akan datang lagi." Nenek itu tersenyum, suaranya lembut seperti desir daun. "Aku tidak pernah pergi, Nak.
hanya menunggu sampai kau benar-benar mengerti arti kebaikan. Laras menatapnya, air mata menetes tanpa bisa ditahan. Aku sudah mencoba berbuat baik, Eyang. Tapi kadang, aku takut manusia bisa lupa. Mereka bisa berubah. Sang nenek mengangguk perlahan. Benar, Nak. Manusia mudah lupa. Tapi itulah sebabnya Tuhan menitipkan hati agar kau bisa mengingat tanpa harus melihat. Hening sesaat. Angin membawa aroma melati yang semakin kuat. Eyang, tanya Laras pelan. Apakah semua keajaiban ini akan berakhir juga? Tidak ada keajaiban yang benar-benar berakhir. Selama kebaikan hidup di dalam satu hati, ia akan menumbuhkan 1000 kehidupan lainnya. Tiba-tiba, nenek itu mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya keluar cahaya lembut, berbentuk tunas kecil dari cahaya biru. Ia meletakkannya di tangan Laras. Ini bukan permata, bukan emas. Ini adalah benih harapan. Tanamlah di tempat yang kau rasa paling sepi, dan jagalah dengan kasih. Laras memeluk sang nenek, namun tubuhnya itu terasa semakin ringan, semakin tembus pandang. Eyang, jangan pergi. Aku tidak pergi, Laras. Aku hanya kembali ke tempat di mana kebaikan berasal. Cahaya itu semakin terang hingga seluruh hutan diterangi oleh warna melati. Saat cahaya meredup, sang nenek telah menghilang. Yang tersisa hanya tunas bercahaya di telapak tangan Laras. Dengan langkah pelan, Laras berjalan ke tengah hutan. Tempat pertama kali ia menemukan sang nenek terjatuh dulu. Di sanalah ia menggali tanah, menanam benih itu, dan menutupnya perlahan sambil berdoa. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi siapapun yang datang setelahku, katanya lirih. Hari-hari berlalu, hujan turun membasahi tanah. Dari benih itu tumbuh pohon melati besar, daunnya hijau muda, dan bunganya mekar setiap malam. Aroma melatinya begitu harum hingga bisa tercium dari seluruh penjuru desa. Warga percaya, setiap kali mereka berbuat baik, bunga melati itu akan mekar lebih banyak keesokan harinya. Pohon itu kemudian disebut melati Eyang Dharma, sebuah simbol bahwa kebaikan yang tulus tak pernah mati. Tahun-tahun berlalu, Laras tumbuh menjadi perempuan dewasa. Rambutnya mulai beruban, tapi senyumnya tetap sama. Ia sering duduk di bawah pohon melati itu, mengajari anak-anak tentang cerita kebaikan dan arti keajaiban yang sejati. Eyang dulu bilang, kebaikan itu seperti air. Kalau mengalir dengan ikhlas, ia akan menemukan jalannya sendiri dan menumbuhkan kehidupan dimanapun ia singgah. Anak-anak tersenyum, menatapnya dengan mata berbinar. Di antara mereka, ada yang membawa segenggam bunga melati, meletakkannya di depan Laras dengan penuh hormat. Malam itu, Laras duduk sendiri di bawah pohon itu. Bulan bersinar lembut, angin berhembus pelan. Ia menutup mata, mendengar bisikan halus di telinganya. Suara yang sangat ia kenali. Terima kasih anakku. Kini, keajaiban akan tetap hidup dalam hati manusia. Laras tersenyum. Ia membuka mata, menatap langit penuh bintang, dan berbisik. Selamat tidur, Eyang. Dunia ini akan kujaga dengan kebaikan. Bunga-bunga melati di atasnya berguguran perlahan, seolah langit sendiri memberi restu. Malam itu, hutan harum oleh kasih, dan dunia kembali damai.